Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali sahabat Wahyu semuanya dalam acara bincang bersama sahabat Wahyu, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Wahyu, sudah kita ketahui bersama bahwa pandemi saat ini belum berakhir, gitu kan. Hal ini kita ketahui dari jumlah kasus di Indonesia, kemudian berapa banyak yang terkonfirmasi, kemudian berapa yang meninggal per harinya, kemudian berapa sampai saat ini hal itu belum menampakkan penurunan yang sangat signifikan. Misalkan dari data kawal COVID-19.id yang saya dapatkan, jumlah yang terkonfirmasi sampai tanggal 31 Juli itu ada 3.409.658, dan jumlah hariannya itu masih mencapai 37.284. Sedangkan yang jumlah meninggal sampai dengan hari kemarin tanggal 31 Juli itu jumlahnya 94.119, dan yang meninggal hariannya jumlahnya itu 1.800. Artinya ini menjadi pandemi yang mengakibatkan bukan saja kerugian secara material namun non material, di mana sudah hampir 100.000 rakyat Indonesia yang meninggal akibat pandemi ini. Nah, untuk itu kita hari ini mengambil tema gagal atasi pandemi, akankah Jokowi mundur? Nah, mudah-mudahan tema ini bisa memberikan kita insight yang baru. Kira-kira hal-hal apa saja yang menjadi faktor kegagalan? Nah, untuk itu kita sudah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yang energik, dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabarnya Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat, semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat. Baik, bagi yang sakit kita doakan semoga segera sembuh, dan kita doakan juga kepada seluruh warga atau rakyat Indonesia mudah-mudahan mampu menghadapi himpitan, baik itu ekonomi apapun itu. Kita doakan mudah-mudahan mampu dan bersabar dalam menghadapi ini semua. Bang Rocky, saya langsung saja ini Bang Rocky, karena tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa secara data kita masih secara kasus terkonfirmasi masih banyak. Artinya kemarin masih hampir 40.000, 39.000 sekian. Kemudian yang meninggal itu hampir 1.900, 1.800 sekian. Nah, ini menunjukkan bahwa artinya sampai sekarang meskipun kebijakan demi kebijakan diambil, tapi tidak juga efektif untuk menekan laju virus COVID-19 ini, Bang Rocky. Nah, dan saya juga mengambil dari salah satu pendapat di BBC News Indonesia Selasa 27 Juli 2021. Ahli epidemiolog Diki Budiman menyatakan bahwa di tahun pertama pemerintah sangat meremehkan pandemi dan keputusan yang diambil tidak berbasis sains. Kemudian di tahun kedua mau jalan di dua kaki, yang kesehatan dan ekonomi, tapi tidak seimbang juga. Kesehatan berada di kaki yang lemah, testingnya rendah, tracing sekedarnya, dilakukan pembatasan tapi longgar. Nah, ini ujar Pak Diki Budiman kepada Queen Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Nah, apa pendapat Bang Rocky terkait pendapat ini, Bang Rocky? Ya, para pemirsa sahabat Wahyu di berbagai penjuru Nusantara yang dirahmati Allah, juga bagi pemirsa yang sedang sakit kita doakan semoga sembuh, gitu ya. Amin. Dan yang sehat jangan sakit, gitu. Jadi jangan sampai yang sehat malah kena virus corona ini. Memang virus ini begitu mendunia ya, hampir seluruh negara terkena wabah ini. Dan tadi menurut Bung Diki Budiman tadi, justru sikap pemerintah kita, Pak rezim Jokowi ini, di era rezim Jokowi ini justru di awal-awal memang cukup tidak serius dalam konteks menanggapinya, sehingga malah jadi bahan candaan gitu. Jadi wabah yang di dunia begitu rame jadi bahan candaan. Bahkan ada yang bilang kita nggak mungkin kena virus karena kuat karena makan nasi kucing. Ada pejabat yang ngomong gitu. Ada juga yang ngomong virus corona nggak mungkin masuk
gitu, berbelit-belit dan seterusnya. Ini jadi candaan gitu, jadi bahan candaan, padahal itu sebuah wabah gitu yang dihadapi dengan candaan, tidak serius, tidak membuat perencanaan yang matang, bahkan tadi dibilang tidak serius dalam menghitung dengan posisi dasar saintis atau ilmu pengetahuan. Dan memang semestinya kalau tahu ada wabah penyakit bermula dari Wuhan di Cina sana, kemudian mestinya hubungan dengan daerah yang berpandemi itu harusnya ditutup supaya dia tidak datang sendiri. Kan nggak ada ceritanya itu wabah itu terus kemudian datang ke sini. Dan juga kita harus pahami bahwa wabah itu bukan dari negeri ini gitu. Jadi jangan juga kemudian dikambing hitamkan. Wah, ini gara-gara rakyat suka berkerumun. Atau bahkan ada yang lebih ekstrim lagi mengatakan ini gara-gara orang pada kumpul sholat jamaah di masjid, ini wabah jadi merebak. Jadi ini perspektif yang memutarbalikkan fakta dan menyesatkan. Karena wabah ini bermula bukan dari negeri ini. Dari dulu orang sholat jamaah di masjid, orang berkerumun itu biasa. Tetapi ketika ada pandemi ini memang jadi tidak biasa. Dan pandemi ini sebenarnya bukan bersumber dari kegiatan itu di awalnya. Jadi yang harus disalahkan adalah pandemi ini memang harus diluruskan. Berasal dari luar negeri ini, dan karena kelalaian kita membuat kebijakan supaya menutup pintu supaya pandemi itu tidak masuk ke sini, itu yang harusnya menjadi catatan kita, yang jadi persoalan kita. Bukan justru mempersoalkan rakyatnya sendiri. Saya pikir itu ya yang harusnya kita dudukkan porsinya gitu. Baik, baik Bang Rocky. Kemudian di laman Detik News Sabtu 37 Juli kemarin, dengan judul RI dinilai menuju jebakan pandemi, Effendi Simbolon salahkan Jokowi. Jadi bahwa Effendi Simbolon menyatakan pemerintah sejak awal memang tidak menggunakan rujukan undang-undang karantina, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Nah, mungkin di awal pertimbangan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi, pada akhirnya yang terjadi akan lebih mahal ongkosnya sebenarnya. Nah, PSBB itu juga 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020. Nah, itu ujar Effendi kepada wartawan Detik News. Apa pandangan Bang Rocky terkait pendapat Bung Effendi Simbolon ini, Bang Rocky? Ini menarik menurut saya. Effendi Simbolon ini kan kader PDIP sebenarnya. Ya. Politisi PDIP. Dia mengkritik petugas partai PDIP sendiri kan, yang dibilang sebagai petugas partainya, mengkritik presidennya sendiri gitu. Ini menarik menurut saya. Entah ini karena dilatar belakangi dasar pemikiran beliau yang rasional, atau ada unsur-unsur politik lain, saya tidak memahaminya itu atau tidak mengetahui itu. Tapi yang jelas secara rasionalitas memang mungkin itu pernyataan yang didasarkan pada fakta, bahwa memang faktanya sampai sekarang hampir 2 tahun ini kan, sudah berjalan 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, ini tidak ada tanda-tanda berakhir gitu. Tidak ada tanda-tanda penanganan yang jelas roadmap-nya, dan ujungnya kapan itu nggak jelas. Jadi kalau kita bertanya kepada Pak Presiden, sebenarnya kapan pandemi mau berakhir? Kita nggak akan bisa jawab. Misalnya kalau dia menjawab, ya Agustus atau Oktober saat launching mobil SMK, misalnya begitu gitu. Susah itu menjawabnya. Dan mungkin nggak keluar jawaban itu. Jadi kalau kita tanyakan itu, nggak akan keluar jawabannya. Dan itu menandakan bahwa kita tidak punya visi, roadmap, bagaimana menyelesaikan dan kapan kita punya timeline, kapan kita punya target untuk pandemi ini bisa diatasi di negeri ini. Jadi ini menurut saya ini pemerintahan yang tidak punya visi dalam melakukan kebijakannya. Saya pikir kritik dari Bang Effendi Simbolon itu keras banget itu. Mengatakan menyalahkan Pak Jokowi, itu kan kadernya sendiri, itu teman-teman separtainya sendiri, itu kan luar biasa. Kalau menurut saya itu mungkin karena kegundahan dia melihat situasi yang mungkin tidak jelas sampai sekarang ini. Baik Bang Rocky, sesuai informasi yang saya baca, saya pernah membaca tulisan terkait kebijakan Islam mengatasi pandemi, Bang Rocky.
bagaimana pada masa Khalifah Umar kalau tidak salah, bagaimana apa-apa yang dilakukan untuk menyelesaikan pandemi ini. Mungkin Bang Rocky bisa menjelaskan lagi untuk sahabat Wahyu di sini, Bang Rocky. Iya, pada Maret awal-awal pandemi muncul. Saya ingat saya itu Maret itu saya masih keliling di Papua, masih ke Sulawesi, terus kemudian ke NTB, ke Bima gitu ya. Nah, itu saya masih jalan itu bulan-bulan awal Maret itu. Tapi nanti setelah itu pertengahan Maret kita ditutupkan bahwa begitu gentingnya. Nah, di tanggal 19 Maretnya itu saya menulis sebuah artikel dan saya upload di media sosial dan ya judulnya bagaimana mencegah wabah corona dengan belajar dari kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar di masa lalu. Nah, kalau saya menganalisis gitu, dalam catatan sejarah yang saya mengambil juga beberapa data di cerita buku yang berjudul The Golden Story of Umar gitu, Khalifah Umar, itu memang ada beberapa kebijakan yang sangat bagus saya lihat untuk bagaimana cara mengatasinya. Makanya saya menulis bagaimana kenapa kita tidak coba untuk mencontohnya. Gitu. Dan saya sudah menyarankan itu untuk berbagai pihak yang punya kewenangan, kompetensi untuk membicarakan itu. Nah ini di situ saya melihat catatannya ada 5 hal penting. Jadi suatu ketika itu Khalifah Umar ingin ke negeri Syam, kemudian melakukan kunjungan kerja lah atau perjalanan dinas ke sana. Tetapi di tengah jalan diberitakan bahwa di sana terjadi wabah. Lalu apa yang dilakukan? Beliau memanggil Abdurrahman bin Auf, itu orang yang paling paham lah situasi itu dan paham tentang isu-isu terkait dengan penanganannya wabah. Gitu. Dan saran Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa dulu ada di zaman Rasul itu ada hadisnya, ada dasarnya bahwa tidak boleh masuk ke suatu daerah yang ada wabahnya dan orang yang di dalam daerah yang ada wabah itu jangan dikeluarkan untuk bercampur dengan masyarakat yang luar yang masih sehat daerahnya. Nah itu yang pertama. Jadi saya melihat ada setidaknya saya catat ada lima dasar yang bisa dipakai untuk belajar mengambil kebijakan menangani pandemi. Yang pertama, Khalifah Umar itu dia mencari dasar hukum untuk mengambil suatu kebijakan. Karena dia Muslim, dia sebagai khalifah tertinggi atau pimpinan negara tertinggi di sistem khilafah, namanya juga khalifah, dia mengambil dasar di hadis Rasul, mengambil dari syariah Islam. Jadi kalau rejim sekarang kira-kira ngambil landasannya dari mana, Bang Rocky? Apakah sama-sama dari hadis Rasul, Bang Rocky? Nah, kalau tadi karena Khalifah Umar itu pemimpin negara dan dia Muslim, karena sebagai seorang Muslim tentunya kalau mengambil suatu tindakan, keputusan harus terikat dengan Al-Quran dan Sunnah kan gitu ya. Jadi tindakannya nggak boleh melanggar aturan Allah, tidak boleh melanggar Al-Quran Sunnah. Umar bin Khattab kan Muslim, makanya dia sebelum mengambil keputusan, sebelum mengambil tindakan, dia belajar dulu dasar hukumnya ada nggak dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ternyata ada kan mengatasi wabah. Saya pikir kalau negeri ini karena mungkin bukan negeri pemerintahan sekuler ya, bukan pemerintahan Islam, ya tentu dia tidak akan mengambil dari Al-Quran dan Sunnah dasarnya sebagai dasar hukum mengambil kebijakannya. Bahkan mungkin tidak boleh mengambil dasar hukum dari Al-Quran dan Sunnah di negeri ini gitu. Karena memang dasarnya bukan negara Islam tapi negara sekuler. Tetapi dalam negara sekuler ini saya melihat di negeri ini juga ada dasar hukum yang bisa dipakai oleh misalnya kalau Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sudah ada undang-undangnya sebenarnya terkait dengan tentang penanganan wabah pandemi ini gitu. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang 8 tahun 2000, Undang-Undang 6 2018 itu kan sudah ada undang-undang karantina itu. Bagaimana menangani wabah atau pandemi itu. Sudah ada dasar hukumnya. Menurut saya, kalau tidak menggunakan dasar Al-Quran dan Sunnah, maka sebagai negara sekuler dia bisa mengambil undang-undang karantina itu diterapkan. Toh setahu saya undang-undang itu dibuat tahun 2018 kan
berarti di masa pemerintahan beliau itu. Berarti yang tanda tangan undang-undang itu ya beliau juga ikut tanda tangan sebagai kepala pemerintahan yang mengundangkannya kan di situ posisinya. Baik, saya potong sedikit Bang Rocky. Apakah memang bisa undang-undang itu dibuat tapi untuk tidak diterapkan dan diganti dengan kebijakan yang lain atau undang-undang yang lain seperti yang kondisi yang dialami Indonesia saat ini? Karena itu banyak pertanyaan Bang Rocky terkait hal ini. Ya, dalam sumpah presiden atau sebagai kepala negara itu kan bersumpah untuk melaksanakan undang-undang itu seluruh-seluruhnya gitu posisinya. Nah, di konstitusi itu diatur di pasal 7 konstitusi kita itu terkait dengan sumpah jabatan presiden. Jadi sumpahnya itu menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Kalau sudah ada undang-undangnya mestinya dijalankan seluruh-seluruhnya. Dijalankan seluruh-seluruhnya. Jangan malah membuat peraturan baru atau kebijakan baru yang sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang itu gitu. Karena ada kekhawatiran Bang Rocky, karena misalkan dalam pasal 55 ayat 1 itu berbunyi selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat Bang Rocky. Iya. Kalau dia paham ada kewajiban, ada haknya, pemerintah punya kewajiban, rakyat punya hak. Jadi pemerintah bisa memerintahkan untuk karantina, tidak boleh keluar kemana-mana rakyatnya, hanya tinggal di rumah, maka pemerintah juga punya kewajiban untuk memberi makan. Jadi jangan sampai terjadi kebijakan itu zalim. Zalim itu begini, pemerintah punya kewenangan mengatur, tetapi dia membuat aturan yang menyengsarakan orang atau menyengsarakan rakyat itu bahkan menyiksa. Saya sempat menulis itu, kalau ada di antara kita yang mengurung burung di dalam sangkar 14 hari, kemudian kita tidak memberinya makan, itu sangat zolim itu. Zalim, bahkan burung itu tersiksa, mungkin bisa mati itu. Nah, kalau pemerintah mengurung rakyatnya, tidak boleh keluar rumah 14 hari, bagaimana kalau tidak diberi makan? Itu kan berarti tidak memberi makan rakyatnya, tidak memberi makan binatangnya. Padahal itu di undang-undang karantina diatur, ada konsekuensi. Dan negara punya resource, punya sumber daya, punya APBN untuk ya diatur. Masa saat karantina masih ada kepikiran pingin pindah ibu kota, kan lucu itu. Jadi kenapa anggaran-anggaran itu tidak difokuskan untuk mengatasi pandemi dulu? Jadi bahkan kalau menurut tadi Bang Effendi Simbolon, di tahun 2020 saja sudah ada anggaran berapa? 1.000 triliun. Iya. Untuk PSBB saja di tahun 2020. PSBB. Kemana anggaran-anggaran itu gitu? Apakah sebagiannya itu karena dijadikan bansos, kemudian dikorupsi sampai sudah ketangkap itu Peter Juliari Batubara. Nah gitu. Juliari Peter Batubara. Nah, itu juga menurut saya dari partainya Pak Effendi Simbolon juga itu, partai PDIP kan. Jadi bagaimana ceritanya gitu, dana sebegitu besar, kemudian yang untuk rakyat malah rakyatnya susah, dikorupsi pula, bahkan undang-undangnya tidak dijalankan untuk dilakukan karantina. Nah, itu ada konsekuensi. Apakah negara tidak mampu membayar, takut uangnya hilang? Triliun yang dipakai itu sampai sekarang juga nggak memberikan dampak yang besar, bahkan makin tinggi kan efek pandeminya. Yang meninggal makin banyak. Ngukurnya sederhana. Apakah pemerintahan Jokowi ini berhasil mengatasi pandemi atau tidak? Ngukurnya sederhana saja. Berapa banyak yang meninggal atau yang sakit? Semakin banyak yang sakit berarti kita gagal mengatasi itu. Apa bisa negara-negara lain bisa mengatasinya? Kenapa kita tidak bisa? Tengoklah di Selandia Baru, Australia, Brunei Darussalam, itu kan bisa mereka ngatur supaya sedemikian rupa bisa minim gitu, makin menurun. Nah, kita nggak jelas ini kapan selesainya, gitu, kapan turunnya. Anggaran sudah lebih 1.000 triliun digelontorkan. APBN kita kan diplot 1.000 triliun 2020 itu kata Bung Effendi Simbolon tadi. Iya. Itu efeknya apa terhadap rakyat? Kok makin hari makin banyak yang korban gitu, makin banyak yang meninggal. Setiap hari kita tadi disebutkan bukan puluhan lagi, bukan belasan yang meninggal setiap hari rakyat Indonesia ini. Padahal adanya negara, adanya pemerintah itu dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu kan yang disebutkan di pembukaan konstitusi. Bagaimana cara melindunginya?
ya tentu persoalan wabah pandemi ini harus dilindungi betul rakyatnya supaya tidak terkena wabah, supaya tetap kalaupun itu tidak banyak korban, kalaupun sudah kena kan gitu harusnya dijaga gitu. Iya. Jangan sampai sudah kena terpapar virus tidak ditangani cepat gitu. Bahkan mungkin fasilitas rumah sakitnya juga kurang. Bahkan bukan hanya rumah sakit yang kurang, diakui sendiri kan oksigen ya susah gitu. Itu bahkan tenaga kesehatan sendiri, dokter juga sendiri banyak yang korban. Gimana coba? Nah, ini semakin mengkhawatirkan. Jadi kalau kita melihat ini persoalan yang sudah sangat serius ya, sangat serius dan menurut saya butuh penanganan lebih lanjut. Bahkan menurut saya kalau memang tidak mampu menangani, semestinya memberi kesempatan putra-putra bangsa yang lain yang lebih baik untuk maju memimpin dan menanganinya. Itu kan harapan kita, yang penting Ya. rakyat negeri ini jangan lagi banyak korbannya. Gitu kira-kira Bung Wahyu. Baik, baik Bang Rocky. Nah, ini ada kita sudah masuk ke segmen apa kata mereka. Ini ada sahabat Wahyu, namanya Ayas Bang Rocky, yang bertanya bahwa saat ini tuh pihak apa ya? Artinya antara pemerintah dan rakyat tuh saling menyalahkan gitu kan. Nah, jadi dalam posisi seperti ini bagaimana? Apakah memang pemerintahnya yang gagal tidak bisa menyelesaikan masalah ini, atau memang rakyatnya yang susah diatur untuk taat prokes, Bang Rocky? Nah, jawabannya bagaimana terkait dua pertanyaan ini, Bang Rocky? Ya, yang pertama harus kita luruskan, kita tegaskan bahwa tidak ada satu orang pun rakyat yang bisa hebat dan kebal hukum, tidak ada. Tidak ada satu rakyat pun yang bisa melawan pemerintah atau negara. Tidak mungkin. Karena negara punya segala perangkat, punya segala aparat. Kalau ada rakyat yang coba-coba begitu, pasti ditangkap, dipenjara. Selesai kan, nggak bisa melawan lagi gitu. Jadi kalau ada rakyat dibilang rakyat bandel, nggak ikuti nggak mau tunduk sama pemerintah, itu argumentasi yang mengada-ada. Karena rakyat tuh nggak punya kekuatan apa-apa kalau berhadapan dengan negara atau pemerintah. Pemerintah bisa saja menggunakan berbagai perangkat, baik perangkat hukum, perangkat politik, maupun perangkat keamanan dan seterusnya, untuk mengamankan orang tersebut yang mencoba untuk melawan, kan gitu posisinya. Ya. Tidak ada ceritanya rakyat bandel tidak bisa diatur, tuh nggak ada ceritanya itu. Yang ada adalah berarti pemerintah atau pemimpinnya yang mungkin tidak paham kewajibannya, tidak paham tanggung jawabnya, tidak paham kewenangannya, sehingga tidak bisa mengendalikan dan mengatur rakyatnya. Itu yang ada. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan rakyat. Yang salah tentu pihak yang punya kewenangan, punya kewajiban, punya tanggung jawab. Yang mungkin tidak paham kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawabnya itu. Atau mungkin dia paham tapi tidak cakap dalam menggunakannya. Gitu. Kalau tidak cakap menggunakannya, berarti kan rakyat jadi tidak bisa tunduk dan teratur. Gitu. Tidak bisa diatur. Jadi bayangan saya keliru kalau tiba-tiba pemerintah menyalahkan rakyatnya nggak bisa diatur, rakyatnya bandel, itu keliru. Karena apa? Rakyat itu tidak ada ceritanya bisa melawan pemerintah, tidak ada ceritanya itu. Kalaupun melawan, siapa yang melawan, tangkap, penjara, selesai gitu. Yang lain mau melawan lagi kan udah berpikir lagi gitu. Nah ini jadi saya luruskan dulu di situ. Nah dalam konteks COVID ini, saya pikir rakyat tidak melawan lah, cuma rakyat itu menjerit menurut saya ya, bahasanya itu. Jadi kalau ada suara-suara kritik, suara-suara itu bukan melawan, itu menyampaikan aspirasi ataupun menyampaikan kegundahannya, menyampaikan penderitaannya, menyampaikan perasaannya. Tadi saya bilang, bagaimana mungkin rakyat dia dikurung di rumahnya, tidak boleh kemana-mana, tapi nggak dikasih makan oleh negara. Bagus kalau rakyatnya punya tabungan. Jadi dia bisa bertahan dan makan. Mungkin jual apa yang bisa dijual. Nah kalau rakyat yang pas-pasan, yang hidupnya hari ini cari makan untuk hari ini jualan untuk beli beras untuk makan hari ini, coba. Itu hari ini tidak boleh jualan, nggak boleh dagang. Hari ini pula anak dan istrinya tidak makan itu. Nah mungkin kalau sehari mungkin masih bisa bertahan. Kalau 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari bagaimana? Itu dalam soal makan. Kalau rumahnya dia ngontrak bagaimana?
Hari ini mungkin dia nggak bisa bayar kontrakan, masih dimaafkan oleh yang punya kontrakan. Sampai berikut minggu depan belum bayar, sampai 2 minggu belum bayar, ya tentu disuruh keluar kan gitu. Itu kalau udah keluar jadi persoalan baru kehidupan sosial masyarakat. Kan sudah ada itu orang yang tidak punya rumah, tidak punya kontrakan, akhirnya juga tidak bisa makan, bagaimana? Di sisi lain, di hadapan mata rakyat dengan telanjang, dengan terang benderang, rakyat dicegat, tidak boleh kemana-mana, suruh tinggal di rumah gitu, tidak boleh dagang, tidak boleh kemana-mana. Tetapi ada tenaga kerja asing masuk ke negeri ini gitu, boleh gitu. Nah, itu kan ketidakadilan ada di depan mata gitu. Dan ini menunjukkan membuat mungkin rakyat ya kecewa, marah, benci, jengkel dan seterusnya lah itu masing-masing sesuai dengan tingkat keperasaannya kan gitu. Jadi ini yang mungkin butuh dievaluasi. Nah, kita rakyat ini kan cuma bisanya memberikan saran, memberi nasihat kepada penguasa yang sedang berkuasa. Supaya buatlah kebijakan yang tidak zalim, tidak menzalimi rakyatnya. Juga yang adil, jangan sampai rakyatnya dilarang, tidak boleh kemana-mana, dicegat oleh aparat, dicegat oleh tentara, dicegat oleh polisi, dipasang. Bahkan ada yang pasang panser itu. Ada yang mengerahkan panser, dipasang kawadur di mana-mana gitu ya. Rakyat nggak bisa bergerak kemana-mana, tapi nggak diberi makan gitu. Di satu sisi mereka lihat di TV, lihat di berita, ada tenaga kerja asing kok boleh masuk, gimana ceritanya? Kita di negeri sendiri, di rumah sendiri nggak boleh bekerja, nggak boleh kemana-mana, tenaga kerja asing dari Cina bisa masuk bekerja di tempat kita, gimana ceritanya? Nah, ini yang membuat kadang-kadang itu juga membuat trust atau kepercayaan rakyat kepada kebijakan pemerintah itu jadi berkurang. Kalau berkurang begitu, akhirnya muncul ketidakpercayaan yang akhirnya mungkin tadi dibilang bandel tadi atau dibilang kritis tadi gitu. Jadi sebenarnya makanya saya bilang, saya luruskan, tidak ada rakyat yang bandel, rakyat yang melawan itu tidak ada sebenarnya. Yang ada rakyat yang ingin memberikan saran, ingin memberikan suara-suaranya, ingin memberikan negeri ini jadi lebih baik kan gitu posisinya. Baik, baik Bang Rocky. Memang menjadi keprihatinan ya. Artinya apa yang disampaikan Bang Rocky bahwa sampai apa ya, rejim ini menggunakan aparaturnya itu untuk untuk menghalangi apa ya rakyat mencari sesuap makan untuk menghidupi kehidupannya, di mana memang dalam kondisi ini harusnya memang negara ada untuk membantu kan, misalkan menjalankan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2018 terkait kekarantinaan tersebut gitu, sehingga artinya antara aparat dengan rakyat ini tidak dibenturkan gitu kan, semua bisa teratasi. Nah, namun saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya Bang Rocky. Banyak gitu kan pemimpin-pemimpin negara yang meminta maaf gitu kan atas gagalnya penanganan pandemi. Misalkan saya lihat dari CNN Indonesia ini di Rabu 27 Januari 2021 itu tercatat ada lima negara yang pemimpinnya itu meminta maaf gitu karena kegagalan itu. Yang pertama Jepang, Australia, Israel, Inggris, dan Uni Eropa. Namun tidak hanya sebatas itu. Ada sekitar 11 Menkes itu mengundurkan diri gitu karena memang merasa gagal. Misalkan di Selandia Baru, Republik Ceko, Ekuador, Brazil dan lain-lainnya gitu. Tapi sepertinya kok kenapa di Indonesia sendiri itu justru orang-orang yang dijadikan pemimpin atau untuk menangani hal ini justru sering menantang gitu. Siapa yang bilang tidak terkendali, datang ke saya. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu. Bagaimana Bang Rocky menyikapi hal ini, Bang Rocky? Di mana banyak pemimpin-pemimpin negeri itu negara-negara itu memang negarawan gitu, secara tulus, secara bertanggung jawab, mengakui kesalahan kalau memang tidak berhasil ataupun gagal. Tapi kok di Indonesia ini kayaknya susah banget gitu, dimana memang seharusnya kita ada ketimuran itu masih tinggi, tapi ternyata nggak juga Bang Rocky. Ya, mungkin ini istilahnya kita kehilangan sosok negarawan. Yang ada adalah sosok para politisi yang ingin mempertahankan posisinya, mempertahankan kekuasaannya, mempertahankan jabatannya, bahkan ingin memperbesar dan kekuasaan dan jabatannya itu. Yang ada itu. Sehingga jangankan kita berharap bertanggung jawab untuk mundur gitu ya. Untuk sekedar minta maaf saja nggak mau gitu. Ini kan padahal minta maaf itu kan nggak berdosa. Orang yang kalau salah ya minta maaf.
Apalagi salahnya bukan hanya kepada satu orang. Hmm. Kalau pemimpin itu salah, membuat kebijakannya keliru, menyengsarakan bukannya yang sengsara bukannya satu orang, tapi bisa sengsara banyak sekali orang. Dan itu salahnya bukan kepada satu orang, berarti kepada rakyat itu banyak. Makanya perlu minta maaf. Apakah pelayanannya sudah baik atau belum, itu baik dia minta maaf. Karena kalau minta maaf itu menunjukkan kejiwa besaran itu. Jadi jiwa besarnya untuk mengakui kekurangannya dan ingin memperbaikinya, itu ciri pemimpin yang baik gitu. Jadi dia perlu minta maaf, ingin memperbaiki. Tapi kalau pemimpin tidak mau minta maaf, bahkan arogan gitu, suka menantang-nantang, ini berarti belum siap jadi pemimpin. Belum siap. Entah kenapa dia jadi pemimpin, ya mungkin faktor nasib atau faktor yang lain. Gitu. Tapi secara mental dia belum siap. Nah, yang pemimpin tuh harus siap dikritik, siap disalahkan, siap minta maaf kalau memang dia salah. Karena bisa jadi kebijakannya salah, karena dia kan manusia biasa juga. Dan siap mundur juga, Bang Rocky. Nah, semestinya tadi saya bilang, ini kan mundur itu bukan berarti buruk gitu. Mundur itu bisa jadi orang yang terhormat. Kenapa? Dia merasa kayaknya kalau saya di sini terus, ini bisa lebih banyak korban yang berjatuhan. Carilah orang lain yang bisa mengurus ini supaya tidak banyak korban, kan begitu. Yeah. Kalau Bung Wahyu sedang menangani suatu persoalan, misalnya masyarakat yang sakit, kemudian kok sudah di berbagai cara, sebagai upaya, kemudian sudah maksimal kerjanya, jungkir balik siang malam nggak tidur, bahkan sudah nggak tidur berhari-hari, kan nggak kuat lagi. Khawatir malah jatuh sakit dan berefek lebih berat, lebih menyatakan mundur, minta bantu orang lain. Lebih elegan dan bisa menyelamatkan rakyat yang lain, gitu, menyelamatkan orang lain. Nah itu seharusnya cara berpikirnya begitu, sehingga elegan dia. Jadi mundur itu bukan berarti menyatakan kegagalan, bukan. Mundur itu bisa jadi terhormat. Apalagi kalau misalnya mundur karena tidak sesuai dengan bidangnya misalnya. Yeah. Dia merasa wah ini saya kok nggak cocok ini, bukan kemampuan saya ini, bukan ahlinya saya, sehingga saya harus menyerahkan kepada yang lebih ahli supaya bisa baik gitu. Kan kalau di hadis Nabi itu barang siapa tidak menyerahkan urusan kepada ahlinya maka tunggu kehancurannya gitu kan, karena hadis Rasul itu. Nah itu tentu kita bersandar bahwa kalau kita merasa bukan ahlinya di situ, baik kita tidak mengambil jabatan itu atau kekuasaan itu ataupun tugas itu gitu. Jadi lebih baik diserahkan kepada yang ahli gitu. Jadi kita ahlinya di mana? Kita kerjakan yang ahli sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Sehingga tidak memberikan efek yang besar kepada yang lain. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau minta maaf, negara-negara lain, padahal mereka, kalau boleh dibilang kan negara-negara yang disebut itu ada Jepang, mana lagi Inggris, ada lagi Belanda, Ceko, Brazil, Australia. Tapi kira mereka lebih lebih rasional gitu ya. Padahal kalau menurut saya mereka nggak pernah belajar Pancasila itu sebenarnya. Ya kan, mereka juga mungkin bukan Muslim, nggak pernah ikut penataran P4. Kalau saya dulu pernah ikutlah penataran P4 tuh Pancasila berjam-jam itu. Nah, ini nggak tahu pejabat-pejabat kita ini suka teriak-teriak saya Pancasila, saya NKRI, tapi tahu amalnya di mana gitu. Ketika banyak rakyat mengkritik malah ditantang. Setelah itu berapa hari berubah lagi kan gitu. Iya. Jadi ini menunjukkan inkonsistensi. Dan ini menunjukkan juga bahwa kapasitas yang dimiliki mungkin tidak tepat gitu. Kita bukan bilang bukan bilang jelek, tapi dia tidak tepat di situ. Karena orang itu tidak semua bagus ya. Jadi kita ini semua Allah ciptakan kita itu punya kelebihan sekaligus punya kekurangannya. Jadi jangan merasa punya kelebihan aja, kita punya kekurangan. Jadi kalau kita kekurangannya menangani urusan itu, ya bagus jangan diurus, serahkan kepada yang lain. Kalau kita tahu, oh ini kayaknya kita yang lebih paham di sini, ya kita kerjakan itu dengan sebaik-baiknya, karena pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, sampai di akhir. Kira-kira begitu, Bung Wahyu. Baik, baik. Luar biasa. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan mudah-mudahan bisa tuntas, Bang Rocky. Kemudian pertanyaan pamungkasnya, solusi tuntas untuk mengakhiri wabah ini bagaimana, Bang Rocky? Kalau menurut saya, solusi tuntasnya ada dua. Pertama,
harus disandarkan kepada dasar hukum yang ada. Kalau dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena biar bagaimanapun, sebagai orang yang beriman, punya Tuhan, mengakui keimanan kita, bahwa wabah ini tidak usah sombong-sombong lah kita. Wabah ini bisa pergi dan bisa datang. Itu pasti atas takdir kehendak Allah. Hanya ingin menguji kita saja. Apakah kita ini memang sombong, sok-sok hebat, bisa mengatasi, terus jauh dari Tuhan, bahkan rumah ibadah ditutup gitu. Orang yang mau mendekat, mau kita tutup gitu. Tapi mall bisa kita buka gitu. Nah, gitu. Nah, ini kan lucu lah gitu ya. Apa olahraga bisa tetap jalan gitu. Apa ini menurut saya perlu kita evaluasi diri lah. Jadi yang pertama itu harus pendekatan keimanan. Bahwa memang ini takdir yang diberikan oleh Allah, berikan ujian buat kita sebagai makhluk yang ada di muka bumi ini untuk lebih jadi mau baik, mau takwa, mau beriman, atau malah jadi pembangkang gitu. Dengan pandemi ini orang yang beriman bisa jadi dia makin mendekat kepada Allah, makin taat, tidak mau melanggar aturan-aturannya. Bagi orang yang memang mau berbuat jahat dan makin jauh dari Allah, itu bisa makin buat kebijakan yang aneh-aneh, makin menguntungkan dia dan kawan-kawannya, tetapi tidak mau lagi tunduk kepada perintah dan aturan-aturan yang Allah berikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tentu harus diserahkan kepada ahlinya. Khalifah Umar dulu, itu dia mendengar pendapat ahli. Jadi setelah Khalifah Umar itu sampai di suatu tempat tadi dia mencari dasar hukum, bagaimana cara mengatasi kebijakan itu. Dia mendengarkan ahlinya, dia panggil Abdurrahman bin Auf itu, yang ahli terkait pernah menangani kasus-kasus seperti itu, atau tahu persis tentang kasus itu dan tempat itu atau wilayah itu. Maka kita semestinya sekarang harus mendengar juga pendapat-pendapat ahli itu. Gitu. Siapapun dia ahli, kita dengarkan dulu argumentasinya apa, arahnya bagaimana. Kita dengarkan. Jangan juga kita menempatkan orang yang tidak ahli untuk menangani itu. Kalau itu nanti kita tunggu kehancurannya, kata Nabi kan gitu. Jadi ya kita coba cek lah sekarang nih. Benar nggak kita udah menempatkan orang sesuai keahliannya atau sesuai ahlinya. Misalnya, misalnya Menteri Kesehatan. Betul nggak dia orang yang paling paham tentang kesehatan? Ahlinya nggak dia tentang urusan corona ini? Kan gitu posisinya ya. Ya. Kemarin yang ditunjuk untuk ngurusi darurat PPKM darurat itu. Ya, Jawa Bali. Misalnya. Apakah dia memang paling ahli dan paham terkait dengan urusan corona dan pandemi ini gitu? Apakah memang ahlinya terkait dengan maritim atau terkait dengan investasi atau terkait dengan keuangan atau terkait. Jadi kita evaluasi dirilah di situ. Apakah memang sudah menempatkan dan mendengar ahlinya atau menempatkan sesuai ahlinya. Jadi kalau belum, wajarlah pandemi ini tidak selesai-selesai gitu. Pertama ada unsur kesombongan, tidak mau taat dan patuh kepada Allah yang menciptakan makhluk ini. Ini kan baru makhluk yang tidak nampak. Dulu Allah menghukum para pemimpin-pemimpin jahat, pemimpin zalim itu dengan berbagai makhluk memang. Di zaman Raja Namrud itu kan dikirim nyamuk untuk masuk ke telinganya dan kemudian membuat dia susah tidur, sakit, menderita dan seterusnya. Ada raja yang sombong lagi, Raja Abraha dulu dengan tentara gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah gitu kan. Ya. Gajah kan luar biasa. Apa yang dikirim oleh Allah? Burung ababil. Gitu. Ada juga Fir'aun yang sudah hebatnya luar biasa. Saya pikir tidak ada pemerintahan di dunia ini yang seperti sekarang ini yang sehebat Fir'aun. Tidak ada itu. Fir'aun itu luar biasa hebatnya. Bahkan dia bisa mengaku sebagai Tuhan. Bahkan dia tidak pernah sakit. Kalau pemimpin di dunia saat ini pernah sakit lah. Minimal pilek atau apa itu. Masuk angin, Ustaz. Angin apa? Nah itu Fir'aun tidak pernah sakit. Dia sombong dan mengaku sebagai Tuhan. Tapi Allah kirim dia. Ada kirim belalang, ada kirim kodok gitu kan pernah itu tanahnya. Ada akhirnya tenggelam dengan air saja. Dengan air menenggelamkan dia di air laut. Jadi menunjukkan bahwa kita tidak boleh sombong. Nah, kembali kepada Allah yang Maha Pencipta, Maha Mengatur. Ya kita tunduk dan patuh kepada aturannya. Jangan bikin-bikin aturan sendiri.
atau minimal jangan sombong, nggak mau tunduk sama aturan Allah. Jadi itu kedua ya baru diserahkan kepada ahlinya. Nah, ini yang harus kita evaluasi di situ. Setelah ini diserahkan kepada ahlinya, nah kita harus juga melibatkan partisipasi masyarakat. Tadi dibilang tanpa masyarakat nanti masyarakat nggak mau diatur, nanti bilang masyarakatnya bandel. Jadi akhirnya bukan ngatasi pandemi, kisru saja ribut antara pemerintah sama masyarakat. Nah, coronanya nggak diurus, yang diurus masyarakat dan pemerintah. Ini lucu gitu. Jadi ini penting ya kita belajar lah dari kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar dan dia bisa mengatasi itu dengan cepat. Kalau dibilang nggak sampai setahun udah selesai pandemi itu di ketika waktu itu ada wabah taun itu. Nah, kita sekarang pandemi ini udah lebih setahun, hampir 2 tahun. Uang yang dikeluarkan sudah begitu banyak, tapi rakyat yang menjadi korban juga semakin banyak, bukan semakin sedikit. Nah, ini menurut saya segera dievaluasi. Dua evaluasinya yaitu dia harus segera menundukkan kesombongannya, jangan lagi sombong, tunduk dan patuh kepada Allah yang menciptakan virus ini. Banyak berdoa, banyak evaluasi diri, berhentikan maksiat-maksiat itu, kemudian makin bertakwa, dan situlah menunjukkan ketidaksombongannya di hadapan Allah. Yang kedua, uruslah diserahkan kepada ahlinya. Udahlah, jangan coba-cobalah. Masa untuk rakyat coba-coba kan gitu. Untuk anak saja nggak boleh coba-coba kan gitu. Ya, untuk rakyat itu. Jadi jangan coba-coba pasang sana pasang sini dan seterusnya. Itu kalau mau ikuti apa yang pernah dicontoh oleh Khalifah Umar dalam menangani itu. Yang terakhir ketiga adalah melibatkan masyarakat. Masyarakat itu punya apa kesadaran tinggi, punya apa daya doanya luar biasa. Kalau orang-orang yang susah itu doanya dijabah oleh Allah. Seluruh rakyatnya istighosah bareng-bareng dengan pemimpin. Berhentilah kita berbuat maksiat. Udahlah berhentilah kita apa janji-janji tapi tidak ditepati. Udahlah sekarang jalanin. Nah, itu menurut saya evaluasi yang apa dilakukan contoh oleh Khalifah Umar. Sayangnya ketika kita bilang mencontoh Khalifah Umar terus kemudian dibilang wah ini radikal ini. Agak gitu. Nah, itu berhentilah nuduh-nuduh orang radikal-radikal begitu. Sombong aja itu kebanyakannya. Orang ngasih masukan dibilang radikal gitu. Nah, ini kesombongan yang tidak selesai-selesai dan baru diuji dengan wabah yang tidak nampak begini udah lampakan tidak karuan. Dan tidak usah sombong-sombong dan jangan lagi bermaksiat. Maksiat, berhentilah maksiat. Saya pikir tiga itu ya yang bisa kita ambil dari apa catatan kebijakan Khalifah Umar terhadap mengatasi pandemi. Saya pikir kalau kita terapkan di negeri ini, mudah-mudahan Allah menolong kita ya, bukan karena kehebatan kita itu. Ya. Ini pergi bukan karena kehebatan kita. Karena Allah menolong kita, sudah melihat ikhtiar kita maksimal, kita semakin baik, kita semakin tunduk kepada Allah, semakin taat. Nah, mungkin Allah akan berikan barokah yang keluar dari negeri ini. Saya pikir gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bang Rocky, Masya Allah luar biasa sekali bincang santai kita hari ini. Mudah-mudahan sahabat Wahyu bisa mengambil pelajaran atas apa yang sudah kita sampaikan dan dijelaskan oleh pemateri. Insya Allah kita akan ada lagi materi untuk selanjutnya, namun untuk kesempatan kali ini kita akhiri dulu, karena memang insya Allah materi yang sudah disampaikan sudah kita kupas semua dengan gamblang. Kesimpulan yang saya ambil bahwa memang cara tuntas mengatasi pandemi ini ada 3, yaitu landasan yang jelas, kemudian dikerjakan oleh ahlinya, kemudian partisipasi masyarakat ataupun umat. Ini menjadi kata kunci yang saya ambil pada tema kita pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil tema yang lebih baik lagi untuk sesi kedepannya. Dan saya ucapkan terima kasih jazakallah khair kepada Bang Rocky Al-Maroki atas waktunya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat Wahyu yang sudah setia menyimak acara ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di sesi selanjutnya.